Oh iya Mbak. Kalau dia juga gitu. Dia itu perempuan sombongnya minta ampun. Saya masuk dulu ya. Ya, Kakak kasih tahu Jeng. Tarik aja lah, ayo. Pak. Dari mana, Bu? Lihat Bu Siti itu. Baju masih kotor gitu juga udah dijemur. Bu ya jangan suka mempergunjingkan orang lain, toh. Alah, Pak. TVRI Jawa Timur menampilkan berbagai ragam acara yang nyaman dinikmati bersama keluarga. Kami siap membuat Anda tertawa, khusus pada hari Kamis. Kamis Tertawa ada Limbukan bersama Jo Kritik, Jok Lotok, dan Lucy Brahma. Tompel ki rasa dilangi. Lho tek apa? Diratakne. Kene berbek. Tebus jare kowe tresno karo aku nyatane Getabrus bersama Dargombes, Lupus, dan Hengki. Sampeyan iki dolur ta? Lho. Sadolur. Nggih. Rupane kok seje-seje. Arek iki. Warung Kapi bersama Joker, Agus Kuprit, dan Momon. Caplokan dengan gak tebak panggonan sisit. Adeng-adeng. Ingat, hanya di TVRI Jawa Timur. Papa ini kerjanya marah-marah aja. Apa? Ngomel lagi. Tahu gimana capeknya ngurus anak. Kamu pikir aku nggak capek? Tahu? Kasih tahu baik-baik ya orang kesetanan. Kamu itu yang kesetanan. Dihabiskan ya. Kata nenek, sebelum makan berdoa dulu. Halo sayang. Nanti kalau ada yang cari mama, bilang mama nggak ada ya. Naswa, sini nak. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio TVRI Jawa Timur, salah satu yang disunatkan untuk mandi. Salah satu di antaranya tatkala panjenengan ndak mandi itu, tadi sudah kita sebut, tatkala seorang bapak ndak berangkat sholat Jumat, itu dianjurkan mandi. Tatkala ndak ikhram, tatkala ndak masuk kota Mekah, tatkala ndak berangkat wukuf di Arafah. Bukan hanya sekedar berangkat kate ngeterno kemanten buwu adus sendak. Itu adus biasa rutin. Bagaimana kalau saya mandi kembang 17? Kembang bore. Kate mati, Pak. Ya itu kan kaitannya dengan akulturasi budaya, mitos. Mandi ya cukup air yang bersih, yang suci gitu aja. Tidak harus keharusan kudu mandi kembang macem-macem. Ya wis mandi. Nah, itu salah satu di antaranya. Kenapa sih? Kalau seorang itu dalam keadaan punya hadas besar tidak mandi, maka dia tidak boleh baca Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalam Allah yang perlu dijaga termasuk kesuciannya bagi yang membaca maupun yang memegangnya. Ibu tolong kami dibantu bacakan Al-Quran surat Al-Waqi'ah ya, surat 56 ayat 79. Terjemahannya saja. 79. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Nabi pernah dawuh dalam hadisnya, la taqra'ul haidu wal junubu minal Qur'ani syai'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an orang yang dalam keadaan junub dan orang perempuan yang sedang haid. Itu tidak boleh. Nabi dawuh, Al-Qur'annya pun juga mengatakan begitu. Bagaimana kalau baca bismillah kaitannya dengan tidak makan, tidak ada masalah. Sebab itu kaitannya dengan doa. Nabi pernah dawuh, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Segala sesuatu yang berdampak positif kalau tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka hilanglah nilai keberkahan sesuatu yang kita kerjakan. Artinya kebaikan yang banyak itu sirna. Orang mau makan itu sebaiknya diawali dengan bacaan basmalah. Tidak hanya cukup itu, tambahi baca doa, Allahumma barik lana wa qina adzab. Seumpama lali, lupa, jangan lupa minimal baca basmalah. Itu nanti bisa mendatangkan nilai barokah. Ada satu survei, seseorang yang tatkala buka nasi dari Magicom, hangat tas masak, begitu kita sendok dengan entong, jangan lupa udara ini banyak mengandung bakteri, nempel pada ini, sawangan isi hangat. Kalau bukan karena rahmat Allah, awak dewi iki balak-balik loro. Untuk mencegah itu supaya datang rahmat Allah, kebaikan yang berlipat ganda, jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kesuwen. Jare malaikate, ya kudu ngono, Bro. Lek enggak jeneng kon ngrangsang kon niku. Ini nanti yang menangkal virus yang tidak nampak oleh mata. Panjenengan kalau tidak percaya bahwa ke laborat, lihat dengan mikroskop pembesar, wow itu bakteri. Makanya kenapa sih dalam Islam itu dianjurkan untuk nadhofah, kebersihan. Sakjane mau apa-apa cuci tangan itu, wow macem-macem. Sebab yang menempel pada 5 jari macem-macem. Bisa menyebabkan diare, sakit mata itu bisa karena ini. Makanya salah satu badan PBB WHO itu sudah melonsing tentang akibat tangan yang tidak dibersihkan ketika tidak melakukan sesuatu yang baik, terutama makan. Itu sebenarnya konsep Islam. Sampai diambil alih oleh badan PBB. Jangan lupa loh ya, bahkan dalam dunia pendidikan, Nabi pernah dawuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu diambil alih oleh badan PBB yang namanya UNESCO, Long Life Education. Itu konsep Al-Quran, konsep agama. Tapi awak dhewe gak tau praktekno, koyok-koyok wong liya. Makanya harus dihilangkan kesan santri jangan kumuh. Biar ngomong santri mesti gudiken. Ya ndak lah. Kenapa? Itu kaitannya dengan masalah kebersihan. Makanya dijaga, akan lebih utama bersih lahir batin. Tatkala orang mandi, tolong diperhatikan. Mandi itu harus dengan air yang suci. Syukur airnya adalah air yang mengalir. Kalau tidak mengalir karena dalam bak kolam mandi, paling tidak lebih dari 2 kola. Paling persyaratan itu harus ada begitu itu. Ya, utamakan jangan sampai menjadi air mustakmal. Kadang-kadang kita lupa apa yang sudah menetes pada badan kita mengenai banyu yang kita pakai itu mustakmal. Contoh yang sering kita praktekkan, tatkala orang ambil air wudhu, biar, oke? Air yang menetes ini suci, tapi tidak mensucikan. Karena apa? Air yang terpakai. Kalau ada orang ambil air wudhu, biar. Kedua, lupa, ini netes ini nanti air yang ini jadi air mustakmal. Makanya sebaiknya lebih irit, kita kan harus hemat air. Ini kemarin kan hari air sedunia. Masya Allah, yang siap untuk tentang sumber mata itu adalah orang Cina.
para sarjana muhandis Cina itu sudah dihitung. Sementara sampean dan saya leluasa menggunakan, padahal Nabi melarang. Jangan boros membuang air. Yang lebih irit, kita tiru kadang orang Pakistan. Apa orang Pakistan? Pakai kendi. Air dua cebuk, 2 gayung masukkan kendi buat wudhu cukup itu. Awak dhewe enggak arep. Iya saiki banyu koyok-koyok luwih-luwih ya. Suatu saat akan kehabisan, kasihan anak cucu kita. Selama ini kan kita tidak memperhatikan yang namanya air. Oh banyu dan si akeh, kok banyu kali si akeh, air bumi masih banyak. Jangan sembrono. Ternyata berdasarkan survei, air yang sekarang yang bisa digunakan masih tinggal 1% dari jumlah air yang ada. Lah sentek kabeh, bahaya. Ternyata konsep Islam tentang air pun sudah diinformasikan oleh Rasulullah. Jangan boros menggunakan air. Gak apa-apa boros nang air liur, ilermu dewe-dewe. Jangan dong. Ya, jadi tolong. Apa tujuannya? Bukan hanya sekedar suci lahiriah, tapi suci batiniah. Justru suci batiniah ini yang terpenting. Ada istilah inner beauty, kecantikan dari dalam. Ini yang mengantarkan seorang itu bisa cantik. Cantik lahiriah itu hanya sebatas waktu. Nanti kalau waktu tertentu al-kisutu al-gributu. Makanya saiki dunia facial rodok rame. Masya Allah, kita gak usah menyebut nama. Orang yang usianya sudah 70 bintang film, saya ketok umurnya kayak 50. Ternyata wedai 2 senti. Ngerti tepokane 2 senti ku? Masya Allah. Kalau orang yang cantik batiniah, gak usah. Salah satu kalau Anda ingin ingin wajahnya cepat awet muda, banyaklah sujud di hadapan Allah. Kenapa? Tatkala sujud itu selalu teraliri dengan darah. Sujud itu akan mengantarkan wajah akan sumringah. Wajah akan selalu bercahaya. Ojo becong ae, ngerti becong sampean? Kon kok becong ae? Embo basan di becong iku. Tulisannya ya repot, becong iku ya apa? Ono wong kuno ben becong-becong barang. Becong ya medeni. Iku ketara adoh saka wudu, ati otomatis jauh dari sujud kepada Allah. Coba Bu, kami dibantu bacakan surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 itu diharapkan bukan hanya sekedar bersih lahiriah tapi bersih batinnya. Terjemahnya saja. Ya. Yaitu ini hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kalau sampean dan saya sudah yaumul hisab, itu yang namanya harta benda tidak berlaku, harta benda anak tidak berlaku. Kecuali orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih dimulai dari mana? Mulai hidup kita di dunia ditata. Soalnya wong lek atine bersih, iku nang wong liya ya apian. Masya Allah. Masya Allah, gak gampang komentar elek. Oh, puai gak komentar elek. Wis apik terus. Itu teko atine. Coba lewat atine elek. Lah iya gaya. Atase slametan ngono ae ngundang wong akeh nglethek berkati lho. Berkati. Endok diris dadi 4 lho coba. Ngene kan ati sing gak bersih ngene iki. Lah lapo peno komentar ngono iku lapo. Kemenyek. Ngomong ngalor ngidul, mantu jari anggarane 2 miliar. Gletek. Teko kono iku Masya Allah. Gudir. Es cau. Ngombe nok dalan 1000 wis wareg. Ngomongi mentit. Ngomong ngono iku lapo. Jare malaikati ojo kakek cocot men. Lho ngono. Ojo ngono. Wong lek atine bersih ndak mungkin begitu. Ini dimulai dari perilaku,
dari perbuatan kita kepada Allah. Ayo silakan bertanya, termasuk pemirsa TVRI di rumah dimanapun Anda berada. Ya, langsung monggo. Siapa di mana? Assalamualaikum. Halo. Putus, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Ibu Indra Hastuti dari Pengajian Ar-Rahmah Puri Primasari Ketegan Tanggulangin Sidoarjo. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau silakan duduk aja. Apa? Mau tanya, kalau mandi junub itu kita dalam keadaan tidak sehat, Ya. apakah boleh menggunakan air hangat? Ya. Dan apakah air hangat itu harus langsung dari shower atau air yang direbus? Ya. Itu saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya, halo, siapa di mana? Assalamualaikum. Halo. Siapa di mana? Oke, tak tunggu. Ada pertanyaan. Tatkala seorang dalam keadaan kurang sehat badannya, sementara kurang sehat kok cik seneng hubungan suami istri. Aku lah heran. Wis ngono kah. Wong padha tuwek ya lho. Kalau toh harus mandi pakai air hangat, kalau kita ke hotel-hotel mesti ada shower yang ada panas dingin, terutama kalau kita di Mekah Madinah. Apakah langsung? Kalau memang langsung sangat utama. Kalau tidak memungkinkan karena harus manual, harus godok banyu. Misalnya harus begitu, kan tidak mungkin cukup. Caranya sekarang, pertama dibasuh dulu dengan air hangat. Nomor 2 untuk meratakan dulu air biasa yang dingin, nanti terakhir dibilas dengan air hangat. Supaya dalam tetap kondisi hangat. Kalau kita punya shower, sebaiknya langsung Halo. shower. Assalamualaikum. Nggih, Assalamualaikum. pelan-pelan Ibu. Siapa di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita tunggu panjenengan Bu. Gak jelas, silahkan. Diulangi lagi. Ya. Nggih, monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Dari Mace Nganjuk, Ustaz. Oh, iki apa boleh ono kene nggih. Ya, silakan Ibu dari Nganjuk. Iya, sebelumnya saya salam untuk Ibu Hajah Taufikul. Oke. Ya. Iya, sehat saja. Nggih, pertanyaannya Ibu? Ya, pertanyaannya Ustaz, tadi diterangkan bahwa untuk orang yang hadas atau junub atau haid dilarang untuk membaca Al-Quran, yang mana hukumnya adalah haram. Tetapi bagaimana tadi telah diterangkan bahwa kalau kita niat doa itu tidak apa-apa. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita doanya bismillah diteruskan dengan bacaan Al-Fatihah dan sampai dengan Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah seterusnya. Demikian. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dongan iku dawa. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya enggak apa-apa ya. Rabbana atina itu bagian daripada ayat dalam surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil itu ayat dari surat Al-Baqarah. Kalau niat bacanya niat doa tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan Al-Fatihah niatnya untuk doa? Berangkat dari hadis Nabi, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Bacaan Al-Fatihah tergantung niatnya. Diniati untuk doa. Fihi kaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya cukup basmalah saja. Yang lainnya boleh sampai Fatihah tapi dengan niatan berdoa. Contoh begini. Mudah-mudahan yang hadir diselamatkan oleh Allah. Mulai tambah suge kabeh selamat Al-Fatihah. Loh dia kan dalam keadaan menstruasi. Kalau itu diniati baca Fatihah untuk doa, itu ada yang mengatakan tidak ada masalah. Ada yang mengatakan terlampau panjang, cukup bismillah wae. Kita sah-sah saja, kita hormati pendapat yang ada. Oke? Silakan yang tanya, Ibu studio. Yang di rumah monggo. Ya, silakan.
Nama saya Ibu Cahinda Basuri dari Majelis Taklim Al-Hidayah DPD Kabupaten Nganjuk. Ya. Yang mau saya tanyakan ialah bagaimana apabila kita dalam keadaan junub, mendadak kena sakit misalnya jantung dan operasi, bagaimana caranya bertoharoh? Oh gitu, bagus sekali. Kalau ada seorang, bagus sekali pertanyaannya. Ada orang dalam keadaan junub, mari ngono dadak kambuh penyakit jantungnya. Pas olahraga mang gak kambuh. Barang mari kambuh, sampai harus operasi. Bagaimana cara toharonya? Cukup diganti dengan tayamum. Oke? Inilah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu tentang kemudahan, tidak menyulitkan. Tayamum itu bisa sekali, bisa 3 kali. Caranya, misalnya kita pada turab, debu yang suci, tempelkan. Oke? Yang satu, gini. Satunya begini. Iki duduk mari nempur beras ini, iki duduk. Bilangkan debu yang pertama, oke? Kan biasanya orang tengok gini ada beras itu. Malah balik keplak-keplok ae, payu gak payu keplak-keplok ae. Yang nomor 2 kita bagi. Separuh ini untuk bagian sini. Oke, munda. Ini kan belum tersentuh, sama. Kulo kesuwen. Ada nih bedes tandaan. Ya, ayo, assalamualaikum. Siapa di mana? Waalaikumsalam. Nggih. Mau nanya Ustadz. Siapa di mana panjenengan? Bapak Mukhlis di Pasuruan. Ya, Pak Mukhlis, silakan. Itu apa? 2 kola itu ukurannya berapa liter? Ya. Makasih Ustadz. Begitu ya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mengatakan 2 kola itu ukurannya berapa? 60 kali 60 meter persegi. 60 cm kali 60 cm persegi. Kira-kira piro ya? Rong black ngono be. Jadi 60 kali 60 cm persegi. Kalau persegi itu sama dengan 2 kula. Ya memang banyak ukuran-ukuran Arab iya yang masuk di sini. Emut itu gak ono timbangan Indonesia, sakmut itu gak ono. Lek permen ono sakmut itu ono iki sakmut. 1 mut itu ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on setengah. Bahkan ada yang lebih hati-hati 8 on, monggo. Oke? Termasuk pengertian kola itu kan kitab kuning klasik yang diterjemahkan di Arab Saudi. Nah Indonesia kira-kira pirang liter. Bahasa kasarnya kan begitu. Kalau berbentuk kamar mandi itu 60 kali 60. Sudah kira-kira dewi. Lah jeding biar gede-gede hari. Ayo, ya. Assalamualaikum, siapa di mana? Bu Lili di Pasuruan. Nggih, Bu Lili Pasuruan. Gini Ustadz, misalkan saya pergi ya, terus baju ini dalam keadaan kena najis. Ya. Soalnya kan ke kamar mandi umum gitu. Ya. Nggak bawa pakaian, gimana caranya untuk melakukan sholat itu? Ya, bagus sekali. Itu aja Bu Lili. Iya, makasih. Ya, kalau panjenengan dan saya dalam keadaan bepergian, musafir, oke? Lalu kita mampir ke tempat toilet. Kalau toh itu di musola, biasanya di musola itu disiapkan yang namanya mukena dan ada sarung. Pakai itu. Yang najis kita lepaskan, sementara pakai itu baru nanti ganti lagi. Wes aku gak ngomong iku. Wong iki lho tengah hutan. Dalam keadaan najis, pokoknya najis kabeh. Pokoknya sebab apa gak ngerti najis. Lalu bagaimana? Tetap sholat saja. Bisa hurmatan lil wakti. Nanti selesai sampai di rumah, nanti adalah untuk mengulang i'adatan lillahi ta'ala. Mengulang sholat yang tatkala kita dalam keadaan pakaian najis. Iya kalau misalnya kita di kota, datang ke masjid, di situ biasanya ada sarung untuk bawahan, ada untuk mukena. Yang najis kita lepas, kita gunakan manfaat yang ada benda itu. Ya, kalau misalnya tidak, wis dok musala ado, wis kano kabeh, padahal itu wis diniati untuk jamak.
jamak takhir pisan, mepet pisan. Masya Allah, maka dalam keadaan pakaian najis pun silakan sholat, namanya hurmatan lil waktu. Nanti sampai di rumah i'adatan, mengulang kembali sholat yang kita kerjakan dalam keadaan najis. Oke, satu lagi, waktunya mepet. Ya, silakan. Ngadeg-ngadeg Bu, berdiri Bu, kasihkan mic-nya. Udah. Saya dari pengajian Anissa, nama saya Siti Misnati. Ya. Mau tanya, kan banyak orang berwudu kalau di masjid. Ya. Dia itu kalau wudu airnya itu netes lagi terus untuk berwudu lagi. Apakah itu suci apa? Batal, Ya begini, banda? kalau yang saya, terima kasih Ibu Misnati. Kalau yang dikehendaki air yang netes di kolamnya masjid tidak ada masalah. Sebab itu kan kamar jedingan kan gede. Cuman saya ingin gilani, kamu biar balik mana ya. Bagaimana tangi turu campur iler ngono. Ya. Kalau pertanyaannya wudhu gini. Yang kedua ada air, ketetesan air yang nempel dari muka. Ini namanya air mustakmal. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Makanya kalau di rumah tolong dihati-hati. Oke. Nah kalau pada kran ya pakai kran. Kalau tidak ya pakai ambil aja cebok gini. Kalau tau begini ya mundur. Ini mana? Ya gak ngono, ya gak ngono. Hati-hati, yang penting air yang habis ke basuh ini tidak netes pada air yang kedua ini. Biar tidak menjadi air mustakmal. Kalau boleh disimpulkan nanti, seseorang tatkala menghadap kepada Allah harus dalam keadaan bersih. Syukur pakainya pun juga baik. Tidak harus mahal. Baik, tidak harus mahal, yang penting sopan. Kan Allah tidak pernah bertanya, kon kadang apa aku rukumur gopiro, kan gak ono. Ya, tidak harus. Termasuk sesuci di sini bukan hanya sekedar lahiriah, yang terpenting adalah batiniah. Saya ingatkan, orang yang senantiasa mudawamalah toharoh, selalu menjaga kesuciannya akan dirahmati oleh Allah. Didoakan oleh para malaikat supaya mendapat banyak rahmat. Yang nomor dua, wajahnya akan bercahaya. Lek gak sering wudu, gak ada becong. Medeni. Ya. Jadi sudah waktunya habis mepet, tak jawab aja nanti pertanyaannya di luar pengajian ini ya. Ya, kalau boleh disimpulkan, orang yang dalam keadaan hadas besar diharuskan untuk mandi. Orang yang punya hadas besar seharusnya menjauhi masjid. Jangan baca Al-Quran, jangan megang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, kecuali orang yang dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah. Yang paling akhir, tatkala kita mandi tolong perhatikan, harus airnya rata sekujur badan yang harus dialir oleh air. Waktu sembarang, aku satus, karo to gak ngurus, jari malaikat tak gibeng ngono. Tapi kalau malaikat tak gibeng ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir TVRI Jawa Timur, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, saya ingatkan, jangan lupa setiap Selasa jam 3 siang, lihatlah pengajian Assalam, muga-muga melbu swarga kabeh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 ding,